Halo Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dimanapun berada, balik lagi dengan aku Mang Cek Okta. Dan malam ini Mang Cek Okta lagi ada di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Dan khususnya malam ini Mang Cek Okta bakal ikuti giat bersama Pol PP Provinsi Sumatera Selatan. Ini bakal razia penyakit dari masyarakat yang ada di kawasan Palembang dan sekitarnya. Di sebelah Mang Cek Okta sudah ada anggota dari Satpol PP bersama Mbak Kiki dan juga Udayana. Nah, ini Kak Udayana ya. Oke, sudah siap Kak untuk giat kita malam ini? Siap Mbak? Siap sekali. Siap. Oke, buat pemirsa mungkin penasaran kayak mana agenda kami malam hari ini, langsung peloi kami. Oke pemirsa Pal TV, sekarang Mang Cek Okta sudah bersama Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan. Di sini ada Pak Aris. Siapa Ya. kabarnya? Alhamdulillah. Selamat malam. Selamat malam Pak. Semangat Pak ya masih Pak ya? Tetap semangat. Semangat. Ya, Nah, semangat. betul. Tadi ini kita sudah ngelaku ke giat ini Pak untuk melihat pelanggaran dari masyarakat. Kira-kira tujuannya diadu ke giat ini untuk apa Pak? Ya, yang pertama adalah kita mencoba ya untuk kembali menggugah terutama pemilik pengusaha tempat-tempat hiburan ya, antara lain panti pijat, kemudian karaoke, diskotik ya, termasuk juga kafe-kafe, untuk mereka melakukan usaha itu sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya apa? Tidak menjadi tempat maksiat. Kedua, tidak menjual mikol yang di luar dari lewat dari persentase yang sudah ditentukan. Kemudian dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi kenyamanan ya bagi pengunjung itu sendiri. Kedua, kita melakukan ini dalam rangka menegakkan peraturan daerah, karena peraturan daerah dibuat itu harus ditegakkan Ya. dan intinya adalah untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya, kabupaten kota pada khususnya. Baik, tadi kita sudah melakukan giat nih Pak. Kira-kira apa yang sudah kita dapatkan selama giat kita yang sudah laksanakan tadi Pak? Ya, jadi giat pada malam hari ini ya kita meluas. Ya, kemarin kita mencakup Kota Palembang saja, namun hari ini sudah kita lebarkan ya sesuai dengan rencana kita ke Kabupaten Banyuasin, dan langsung saya didampingi oleh Kasat Pol PP Kabupaten Banyuasin, saudara saya Indra Hadi ya, bersama beberapa anggotanya 15 orang. Jadi hari ini kita pertama setelah kita adakan apel malam untuk persiapan pemberangkatan, kita langsung menuju Kabupaten Banyuasin, yaitu tadi daerah Talang Kelapa dan di Tanjung Api-Api. Ya, di sana kita dapat beberapa pelanggaran ya. Di Hotel Twin Star itu ada pasangan yang tanpa ikatan, itu ada 3 pasang. Kemudian di Serasi ya, penginapan Serasi juga terdapat pasangan tanpa ikatan perkawinan. Kemudian di Tanjung Api-Api kita dapati penjual tua ya. Jadi tuanya kita amankan, termasuk pedagangnya kita bawa untuk diberikan pembinaan dan arahan sehingga tidak melakukan ini lagi. Kemudian kita lanjutkan ke Kota Palembang, yaitu di hiburan mansion, kemudian selebriti, terowong dan lain-lain sebagainya juga kita dapat pelanggaran-pelanggaran ya, dan ini pun akan kita amankan bagi yang melanggar dan kita adakan pembinaan-pembinaan sehingga tidak melakukan ini lagi. Oke, kalau boleh tahu berapa pelanggar Pak yang kita amankan di malam hari ini? Ya, jadi malam hari ini jumlah pelanggar yang kita amankan ada 51 orang, perempuannya ada 14 orang. Ya, kemudian dari laki-lakinya 37 orang. Ya, semuanya kita amankan dulu di Balai Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sumatera Selatan untuk diberikan arahan, kemudian didata identitasnya dan kita berikan arahan-arahan, dan yang bersangkutan diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran ini lagi di masa-masa yang akan datang. Baik, terakhir ini Pak, himbauan untuk masyarakat Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang agar pelanggaran ini tidak terulang lagi nih Pak. Ya, jadi himbauan kami mengharapkan ya agar kiranya para pengunjung tempat-tempat hiburan itu agar senantiasa membawa identitas diri, kemudian jadikanlah niat untuk hiburan itu untuk hiburan yang sehat
yang betul-betul sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan yang terpenting bagi kita semua adalah pengusaha ataupun pemilik tempat-tempat hiburan itu ya agar dapat menyediakan tempat hiburannya dengan baik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar perda-perda atau peraturan-peraturan lain, antara lain tidak tempat pengguna atau mengedarkan narkoba, kemudian tidak memfasilitasi atau memberi peluang ya untuk melakukan tindakan maksiat, kemudian dapat menjamin ya ketentraman, kenyamanan bagi pengunjung itu sendiri ya sehingga semuanya dapat berjalan, investasi bisa berkembang dan ketentraman ketertiban juga tetap terwujud. Baik, terima kasih banyak Pak Aris selaku Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan. Selamat beraktivitas lagi. Mudah-mudahan lancar terus urusannya ke depan Pak ya. Lancar. Baik. Ya, selamat malam dan selamat bahagia. Baik, Mang Cek pemirsa Pol TV dimanapun berada, itulah tadi rangkaian kegiatan Mang Cek Okta bersama Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Tadi juga kita sudah berbincang dengan Kasat Pol PP Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Aris tadi bosannya untuk giat malam ini banyak dari stakeholder yang di-guide untuk melakukan kerjasama dalam giat pada malam hari ini. Mulai dari terkhusus tadi bukan cuma di Satuan Pol PP Provinsi Sumatera Selatan, tapi juga bergabung atau berkoordinasi dengan Pol PP Kabupaten Banyuasin. Banyak rangkaian yang dilakukan terkait dengan penyakit masyarakat, ada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh masyarakat, dan terkhusus tadi berhasil diamankan sebanyak 51 pelanggar yang dilakukan oleh masyarakat di tempat-tempat hiburan dan juga beberapa penginapan. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih. Aku Mang Cek Okta dan juga kameramen Yansa. Kita balik lagi ke studio.